Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihin Dian, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Yang saya takdimi Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi Nusantara dan sejarah sosial pendidikan Islam. Proses masuknya Islam di Indonesia dan hubungannya dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa sebelum kerajaan Islam, peran para mubaligh dan pedagang dari Arab yang mengadakan hubungan dagang dengan masyarakat Indonesia sangat membantu proses masuknya Islam di Indonesia. Selain perdagangan, pengembara sufi dan tokoh agama juga ikut andil dalam proses masuknya Islam di Indonesia. Proses pendidikan Islam di Nusantara telah diselenggarakan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perlak pada tahun 840 sampai 1292 Masehi, dan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Hal ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan dari Maroko yang berkelana ke berbagai negeri termasuk Indonesia, yaitu Ibnu Battuta. Proses pendidikan pada masa kerajaan Islam di Nusantara selain dilaksanakan di Pulau Sumatera juga diselenggarakan di Pulau Jawa. Pendidikan Islam di Pulau Jawa dilaksanakan oleh para wali songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan dakwah Islam melalui perdagangan, pengobatan gratis, dan memberikan pendidikan tentang bertani. Selain itu ada juga Sunan Ampel di Surabaya pada tahun 1443 Masehi. Dengan dakwahnya soal akidah dan ibadah, beliau berdakwah dengan metode pendekatan ke masyarakat. Dalam pengembangan proses pendidikan Islam, Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren. Dan masih ada lagi para tokoh atau ulama wali songo yang lainnya seperti Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan lain-lainnya yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Pada masa penjajahan Belanda, hegemoni politik dipegang oleh kekuatan Belanda dengan VOC-nya yang didirikan pada tahun 1755 Masehi. Politik penjajahan Belanda dalam menghambat pendidikan Islam di Indonesia dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pendidikan Islam dengan membentuk suatu lembaga khusus yang bertujuan mengawasi dan membuat peraturan yang sangat ketat terhadap proses pendidikan Islam. Berbeda lagi dengan zaman penjajahan Jepang yang mempunyai kebijakan untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara membuka kembali sekolah-sekolah yang sudah ditutup oleh Belanda. Dalam proses pengajarannya menggunakan bahasa Indonesia. Sistem pendidikan baru yang diterapkan penjajah Jepang meliputi pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan SMP selama 3 tahun, dan pendidikan menengah atas, sekolah kejuruan, serta sekolah tinggi. Kebijakan ini sangat menguntungkan rakyat Indonesia karena memberikan kesempatan yang sama dengan semua golongan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia, maka pemerintah Indonesia mulai berjuang untuk menata segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang, termasuk di bidang pendidikan. Upaya pemerintah pada masa kemerdekaan untuk membenahi pendidikan yang telah mengalami kemunduran pada zaman penjajahan, bertujuan untuk menata kembali kehidupan masyarakat dan membangun negara Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, terbentuklah keputusan dari gabungan 2 departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Departemen Agama, yang berwenang dan mengatur dalam penyelenggaraan pendidikan agama untuk sekolah umum dan madrasah. Bercermin dari perjalanan sejarah kota Baghdad dalam pengembangan lembaga pendidikan madrasah yang modern itu,
menjadi motivasi bagi perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Bila dilihat dari abad ke-13 sampai 19 Masehi, Indonesia pun telah melahirkan tokoh-tokoh muslim dan para ulama yang mampu mewarnai sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Surkati, Ahmad Hasan, dan lain-lainnya. Mereka merupakan ulama dan tokoh agama yang dengan pergerakannya berhasil melahirkan lembaga pendidikan Islam formal yang berkembang pesat sampai sekarang. Pada awalnya, madrasah dari transformasi lembaga pendidikan masjid menjadi sebuah inovasi baru dalam pengembangan pendidikan Islam modern sampai sekarang. Hal ini disebabkan madrasah dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan sistematis dan dikemas secara profesional. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.